Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, selamat siang. Oke, di momen ini saya akan coba menjelaskan mengenai pembahasan praktek komputer 2 ya, yang merupakan bagian dari pretest. Nah, di sini kita bisa lihat di Microsoft Excel kita sudah membuat tabel yang isinya adalah mengenai pengisian gaji ya. Nah, dimana nanti pengisian gaji ini kita akan mengacu pada formula atau rumus atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan seperti yang ada di bawah. Yang di bawah ini ada dari 1 sampai 7 ya. Kemudian nanti kita hasilnya dari Microsoft Excel ini akan dihubungkan dengan Microsoft Word dengan menggunakan mail merge sehingga akan terbentuk slip gaji otomatis ya, slip gaji otomatis yang di print secara berurutan sesuai dengan data yang ada tersimpan di Microsoft Excel. Nah, sebelum kita ke mail merge, kita akan coba isi dulu Microsoft Excel-nya sesuai dengan ketentuan yang kita punya di sini ya. Oke, baik, saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, Microsoft Excel-nya di sini ada bagian berwarna abu-abu. Ini yang perlu saya isi ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di sini ya. Oke, langsung saja saya bahas. Yang pertama adalah gaji pokok diambil dari tabel Gapok berdasarkan golongan atau gol ya. Baik, berarti yang harus saya buat di sini di Gapok saya menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa saya pakai VLOOKUP? Karena kita ambil dari tabel ya, tabel ini. Nah, cuma sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa si tabel ini sudah harus diberi nama ya. Di sini sudah saya beri nama tabel 1. Kemudian yang ini saya beri nama dengan tabel 2 ya. Nah, terus di sini kita lihat bahwa kalau kita bacanya datanya dari atas ke bawah, maka ini yang disebut dengan VLOOKUP atau vertical lookup ya. Tapi kalau kita bacanya dari kiri ke kanan, berarti ini horizontal lookup. Maka untuk golongan ini, untuk Gapok ini karena dilihatnya dari golongan dan dibacanya ke bawah, maka yang saya ambil adalah vertical lookup. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan ada rumus tambahan yang harus kita buat. Kenapa? Karena golongan ini dibagi menjadi dua bagian. Ada golongannya itu ada A sampai D, dan ada ruangnya, ruang golongan A1, A2 ya. Jadi ini kita harus lakukan pembagian ya. Karena untuk golongan A dan golongan A1 itu sendiri ada dua ya. A1 dan A2 ini gapoknya berbeda. Maka rumusnya seperti berikut. Pertama saya menggunakan rumus dulu VLOOKUP ya. Kemudian dari VLOOKUP ini saya ambil dulu yang nilai kuncinya adalah golongan ini ya. Ini nilai kunci yang akan dicocokkan dengan nilai kunci yang ada di dalam tabel utamanya. Di sini ada A1, tapi di sini cuma A, maka saya ambil cuma digit pertamanya saja menggunakan rumus left ya. Rumus left, terus saya ambil kuncinya adalah F3 sebanyak 1 ya. Kemudian saya baru panggil nama tabelnya. Tadi saya beri nama adalah tabel 1 ya. Kemudian dari tabel 1 ini saya tambahkan saya hitung indeksnya ya. Di sini kita hitung 1 2 3. Nah, karena kalau nilainya 1, start golongannya A1, bahkan yang diambil adalah nilai 2 ya. Kalau A2 maka nilai 3. Maka kalau di sini ada dua pilihan gitu, maka saya gunakan rumus if ya. Kemudian di if ini saya ambil sebelah kanannya, karena di sini nilai 1 ada sebelah kanan dari A1 ya. Saya gunakan rumus right ya. Terus right ini saya ambil dari F3 lagi sebanyak 1 ya. Jika nilainya adalah 1 ya, maka yang diambil adalah kolom ke-2 yang ini yang diambilnya. Saya masukkan 2 ya. Kalau selain itu maka kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Kemudian saya tutup ya. Kemudian saya tambahkan di akhirnya adalah false biar nanti dicari ketepatan datanya gitu ya. Kurung dan saya enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ketika saya tarik ini otomatis terisi ya, sesuai dengan data yang kita mau ya. Kita cek misalnya A1 1 juta, A1
1 juta, B2 2.500.000, B2 2.500.000, C1 3 juta, C1 3 juta, D2 4 juta setengah, D2 4 juta. Ini nilainya sudah sesuai. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketunjangan. Tunjangan ini ketentuannya adalah diisi berdasarkan tabel tunjangan dengan catatan yang mendapatkan tunjangan hanya karyawan yang berstatusnya Y, ya. Oke, baik. Nah, berarti tunjangan ini munculnya adalah dari sini, ya. Tunjangan ini munculnya dari sini. Berarti kita lihat ya, ini diambilnya berdasarkan golongan, ya. Sama ke sini karena nilai kuncinya adalah ini, ya. Ini nilai kuncinya. Cuman ada status tambahan. Tunjangan hanya diberikan jika statusnya Y. Selain itu adalah 0. Maka yang harus saya lakukan, saya gunakan rumus lookup, ya. Lookup. Nah, cuman sebelum itu kita harus tambahkan dulu rumus if, karena tadi ketentuannya tunjangan hanya diberikan jika statusnya Y. Berarti saya tambahkan dulu di sini if jika statusnya Y sama dengan Y, ya, dan maka saya panggil rumus lookup-nya, ya. Lookupnya kuncinya adalah golongan, terus nama tabelnya adalah tabel 2, ya, karena tadi yang di bawah ini tabel 2, ya, ini dia otomatis kepilih, ya. Berarti kolom kedua, ya, kemudian ini saya gunakan false juga, terus saya kurung, selain itu adalah 0. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini statusnya Y, dia dapat tunjangan. Tapi kalau nanti statusnya N, dia tidak dapat tunjangan. Ini saya tarik, otomatis nanti seperti ini kosong, ya. Oke. Terus untuk total pendapatan. Nah, untuk total pendapatan ketentuannya merupakan penjumlahan dari gapok ditambah tunjangan, ya. Maka di sini cukup sama dengan gapok ditambah tunjangan, ya. Ini tinggal kita tarik saja. Terus untuk BPJS ketentuannya adalah BPJS adalah 2% kali gapok, ya. Ini berarti tinggal sama dengan 2% kali gapok. Nah, ini ya tinggal kita tarik lagi. Terus selanjutnya DPLK 5% dikali gapok, ini juga sama dengan 5% kali gapok. Ini tinggal tarik saja. Total potongannya kita tinggal lihat, ketentuannya adalah penjumlahan dari BPJS. Total potongan adalah penjumlahan dari BPJS dan DPLK. Oke, berarti di sini saya tinggal tambahkan BPJS ditambah DPLK, ya, seperti ini. Terus saya tarik. Terus yang berikutnya THP-nya adalah ketentuannya adalah total pendapatan dikurangi total potongan. Oke. Berarti pendapatannya adalah di sini sudah ada, ya. Sama dengan total pendapatan dikurangi total potongan. Nah, seperti ini. Nah, gaji yang diperoleh adalah ini, ya. Gaji bersih yang diperolehnya. Nah, jika sudah selesai, maka Anda harus bikin dulu slip gajinya seperti ini. Nah, slip gajinya saya sudah siapkan, ya, di Microsoft Word. Nah, sekarang saya akan coba menghubungkan slip gaji ini ke MX Excel yang sudah saya buat ini, ya. Nah, langkahnya adalah kita tinggal mail saja, ya, di mail merge aja, start mail merge. Ini kita pilih yang letters, ya. Terus di sini kita use setting list, kita ambil dulu, ya, datanya saya simpan di materi kuliah, terus saya simpan di praktek komputer PDF, praktek komputer 2, sesi 1, di pembahasan, ya, pembahasan soal pretest, ya.
Nah, ini di sini ada sheet 1, ada tabel 1, tabel 2. Kita ambil yang sheet 1, oke. Nah, di sini tinggal kita tentukan isinya ya. Nama diisi dengan apa. Nah, di sini tinggal kita lihat di insert map. Nah, ini sudah ada ya, tinggal kita sesuaikan saja. Ini tinggal Anda masukkan di sini nama, ya, ini dengan nama atau nick. Ini berarti nama dulu ya, nama strip gitu ya. Insert nick, terus golongan, ini golongan ya. Insert lagi, terus itu status. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Posisinya ini di sini ya. Insert posisi, terus unit kerja, insert lagi unit kerja, NPWP, insert lagi NPWP, gaji pokok, kita insert lagi di sini, gapok ya, tunjangan job grade, ini tunjangan, nah ini ya, ini total pendapatan juga tinggal kita ambil karena di sini ada total pendapatan. BPJS ini juga sama, kita ambil BPJS. Ini DPLK kita ambil DPLK, dan terakhir adalah total potongan, kita ambil total potongan. Nah, berarti jumlah ini THP-nya ya. Insert di sini ada THP. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa review resultnya ya, seperti ini. Ini tinggal datanya ya, sudah muncul otomatis ya. Sudah muncul otomatis tanpa kita harus repot-repot lagi ya. Tinggal kalau sudah selesai seperti ini, sudah muncul, ya tinggal kita finish and merge. Mau di print dokumennya boleh ya. Kalau nanti hasilnya seperti ini, mau ke printer, kalau misalnya kita coba ke PDF misalkan ini bentuknya, oke. Misalkan saya simpan di folder yang tadi ya, trik kuliah, PDF, praktek komputer 2, sesi 1. Misalkan ini slip gaji, saya beri nama slip gaji ya. Save. Nah, ketika nanti di print, seharusnya munculnya di sini akan muncul ya. Nanti akan muncul. Saya buka dulu ya, di sisi 1 ada slip gaji. Nah, ini akan muncul datanya itu sudah otomatis sesuai dengan data yang kita buat di Microsoft Excel. Oleh karena itu, Anda membuat slip gaji nggak perlu repot-repot copy paste datanya gitu. Kita cukup mail merge saja dari data Excel ke Word-nya, nanti otomatis di print sesuai dengan data yang kita buat di Microsoft Excel. Oke, demikian pembahasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan ya. Kalau Anda perhatikan, ini kalau kita cek, ini datanya cukup banyak ya, dan jadinya tidak rapi ya. Nah, untuk merapikan data seperti ini ya, karena kita datanya munculnya nggak sesuai, karena kalau Anda perhatikan di Microsoft Excel-nya, ini tabelnya tidak hanya ini ya, tidak hanya ini, tapi ada juga tabel ini gitu ya, sehingga nanti masuk ke dalam slip gajinya, sehingga datanya jadinya berantakan gitu ya. Nah, untuk merapikan pencetakannya, langkahnya sederhana ya. Anda tinggal di sini edit recipient list. Kita lihat data yang kita mau print yang mana saja ya. Ini tinggal di uncheck list, yang ini kan nggak ada datanya, berarti tidak akan di print. Di uncheck list, terus di sini juga sama. Ini ke bawah ini tidak ada datanya. Bagian bawahnya merupakan tabel yang ini ya, tabel yang di sini ya. Sehingga kita uncheck list saja di sini ya, karena tidak perlu di print nantinya ya. Ini dihilangkan, di uncheck list saja ya, sampai dengan ke bawah, sehingga yang muncul hanya data yang akan dicetak saja ya. Data yang dicetak ini seharusnya hanya data yang
penggajiannya saja. Ketika sudah selesai, kita pilih data yang dicetaknya, kita klik OK. Nah, nanti kita cek lagi ya. Ini seharusnya datanya yang muncul hanya data yang ada isinya. Nah, kalau misalkan ada posisi seperti ini gitu ya, kita bisa rapikan ya pakai tab gitu ya. Terus kita cek lagi. Nah, ini kalau kelebihan berarti ini tinggal mundur gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin lebih rapi, ini nanti tinggal kita pakai pakai table juga bisa. Tapi yang jelas ketika sekarang ditampilkan, tinggal di print gitu ya, di print resultnya. Kalau kita print finish and merge, misalkan edit individual dokumen gitu ya, ini saya klik all, ini datanya nanti akan munculnya semuanya gitu ya. Tuh, walaupun ini ada yang kurang rapi, ini tinggal kita geser aja pakai tekan tab gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang yang di print hanya data yang sesuai dengan tabel yang ada di sini saja, di bagian atasnya saja, sehingga tidak ke bawah data yang bagian bawahnya, jadi hasilnya lebih rapi. Oke, demikian tambahan dari saya agar lebih komplit, lebih jelas untuk dipelajarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.